Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban ya Arhamar Rahimin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu pembahasan berkaitan dengan al-istinja. Dan pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas masalah al-istinja itu. Sekarang yang akan kita bahas masih pada fasal yang sama, yaitu tentang adab-adab buang air atau adabu qadil hajah. Langsung saja, qala al-musannifu radhiyallahu anhu wa ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum wa an nabikum. Wa yajtanibu wujuban qadil hajah istiqbal al-qiblati al-an wa hiya al-Ka'bah wastidbaraha fi as-sahra'i in lam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun aw kana wa lam yablugh thulutsay dhira' aw balaghahuma wa ba'da anhu aktsara min thalathati adru' bi dhira'il adami kama qala ba'duhum wal bunyanu fi hadha kas-sahra bisyartil madhkur illa al-bina' al-mu'ad li qada'il hajah fala hurmata fihi mutlaqan. Wa kharaja biqaulina al-an ma kana qiblatan awwalan ka baitil maqdis fastiqbaluhu wastidbaruhu makruh. Wa yajtanibu nadban qadil hajah al-bawla wal gha'ita fil ma'ir rakid ammal jari fayukrah fil qalil minhu dunal kathir lakinnal awla ijtinabuhu wa bahatha an-Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan kana aw rakida wa yajtanibu aidan al-bawla wal gha'ita tahta ash-shajaratil muthmirah wa yajtanibu ma dzukira fit tariqil masluki linnas wa fi mawdi'iz dhil sayfan wa fi mawdi'ish syamsi shita'a wa fit thaqbi fil ardi wa huwa nazilul mustadir wa lafdhu thaqbu saqitun fi ba'di nusakhil matan wa la yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajah 'ala al-bawli wal gha'id fa in da'at daruratun ilal kalam kaman ra'a hayyatan taqsudu insanan lam yukrahil kalam hina idin wala yastakbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma ay yukrahu lahu dhalika hala qada'i hajatihi lakinnan nawawi fi rawdati wa syarhil muhadzab qala inna istidbarahuma laysa bimakruhin wa qala fi syarhil wasit inna tarka istiqbalahuma wastidbarahuma sawa'un ay fayakunu mubaha wa qala fit tahqiqi inna karahata istiqbalahuma laha la asla laha wa qawluhu wa la yastaqbilu ila akhirih saqitun fi ba'di nusakhil matan. Jadi ini matan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi yang akan kita bahas adalah tentang adab-adab dalam buang air. Adab-adab yang berkaitan dengan yang namanya buang air. Entah itu buang air besar ataupun buang air kecil. Adab itu di dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang diminta untuk dilakukan. Sesuatu yang diminta untuk dilakukan ini bisa jadi dia itu sunnah dan bisa jadi dia itu wajib. Nah, rata-rata yang ada akan kita bahas di sini itu adalah perkara-perkara yang sunnah
untuk dilakukan dalam ketika sedang membuang sedang melakukan buang air itu tadi. Kecuali ada beberapa memang yang wajib, yaitu yang akan disebut pertama di sini yaitu istiqbalul kiblah. Dan dari setiap di setiap ininya pun, di setiap bagian yang sunnah itu pun ada keadaan di mana dia bisa menjadi haram. Langsung saja, qal wayajtanibu wujuban, dan harus dihindari, wajib, ya kan, wajib dihindari. Wayajtanibu wujuban qadil hajah, wajib bagi orang yang melakukan buang air, orang yang melakukan buang air wajib untuk apa? Untuk menghindari menghindari menghadap kiblat. Wa yajtanibu wujuban qadil hajah istiqbalal kiblah. Jadi orang yang orang yang sedang buang air tidak boleh, haram hukumnya menghadap kiblat ketika buang air. Oke. Apa yang al-an istiqbalal kiblatil an. Apa yang dimaksud dengan kiblat di sini? Yang dimaksud dengan kiblat di sini adalah kiblat umat Islam sekarang, yaitu yaitu Ka'bah. Yaitu Ka'bah. Maka tidak boleh menghadap Ka'bah. Tidak boleh kita ketika membuang air itu menghadap Ka'bah. Ya kan, tidak boleh menghadap Ka'bah, yaitu kiblat kita sekarang. Adapun kiblat umat Islam terdahulu, yaitu sebelum Ka'bah itu umat Islam menghadap Baitul Maqdis, maka hukum membuang air, ya kan, hukum buang air menghadap Baitul Maqdis atau membelakangi Baitul Maqdis itu hukumnya makruh, tidak haram. Wastidbaroha. Nah, jadi yang diharamkan itu bukan cuma menghadap kiblat, tetapi juga membelakangi membelakangi kiblat. Oke, yang dimaksud kiblat tadi sudah kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud kiblat di sini adalah Ka'bah itu sendiri. Ya kan, Ka'bah itu sendiri. Oke, Ka'bah itu sendiri, bukan bukan sekedar jihah atau arah yang menunjukkan arah Ka'bah, yaitu misalnya Ka'bah di barat berarti tidak boleh menghadap barat, atau di daerah lain mungkin Ka'bahnya ada di utara, atau misalnya di Mesir Ka'bahnya ada di timur agak ke selatan sedikit. Nah, berarti tidak boleh menghadap misalnya tidak boleh menghadap selatan atau tidak boleh menghadap timur, tidak seperti itu. Tetapi benar-benar menghadap kiblat sebagaimana orang sholat itu yang tidak boleh. Nah, tapi kalau cuman menghadap arah Ka'bah, ya kan, tapi bukan menghadap Ka'bah, misalnya Ka'bah itu ada di barat, dia buang air menghadap barat. Tetapi misalnya kiblatnya itu barat tapi agak miring, ya kan, agak miring ke utara. Nah, tapi ini dia baratnya barat lurus, maka tidak masalah karena itu hanya menghadap arah kiblat tapi tidak menghadap kiblat. Nah, itu ya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya walaupun itu hanya arah kiblat, bukan benar-benar bukan benar-benar menghadap kiblat, itu juga tidak boleh. Tapi itu pendapat yang lemah di dalam madhab. Nah, jadi yang tidak boleh tadi menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Nah, maka sebelum buang air itu perlu perlu mencari tahu di mana kiblat. Nah, maka mengetahui arah kiblat ini berkaitan dengan banyak masalah di dalam fikih. Dia bukan hanya berkaitan dengan masalah sholat saja. Dia berkaitan dengan masalah sholat. Dia berkaitan dengan masalah sunnah wudhu, karena wudhu disunnahkan menghadap kiblat, berkaitan dengan adzan, berkaitan dengan qomat, berkaitan dengan buang air, berkaitan dengan menguburkan mayat dan lain sebagainya. Jadi perlu bagi seseorang itu mempelajari bagaimana kita mengetahui kiblat itu di mana, karena karena ini sangat berkaitan dengan berbagai macam
perkara dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan agama itu. Nah, jadi tidak boleh apa? Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Nah, sekarang apa maksud dari menghadap dan membelakangi kiblat? Nah, kalau kita melihat kalamnya Imam Bajuri di sini, ya kan, beliau mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya wal muradu bistiqbaliha, yang dimaksud dengan menghadap kiblat itu apa? Ya kan, buang air menghadap kiblat itu apa? Nah, istiqbalu syakhsi biwajhihi laha bil bauli awil ghaid alal hay'ah al ma'rufah. Jadi seseorang menghadap dengan mukanya ketika sedang kencing ataupun sedang buang air, yaitu sedang buang air besar menghadap kiblat, ya kan, sebagaimana hay'ah al ma'rufah, sebagaimana yang sering dilakukan orang ketika buang air. Nah, itu yang dimaksud dengan menghadap kiblat ketika buang air, ya kan, ketika buang air. Wabistidbariha, dan yang dimaksud dengan membelakangi kiblat itu apa? Ja'lu dhuhrihi ilaiha bil bauli wal ghaid, yaitu apa? Menjadikan kiblat itu ada di di arah punggungnya, ya kan? Jadi punggungnya itu dijadikan menghadap kiblat ketika dia sedang kencing ataupun dia sedang buang air besar alal hay'ah al ma'rufah, yaitu dalam keadaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Nah, wa in lam yakun bi'ainil kharij fihima, walaupun yang keluar itu tadi kotoran yang keluar ketika dibuang, yang dibuang itu tadi tidak menghadap kiblat, ya kan? Wa in lam yakun bi'ainil kharij, walaupun dia menghadapnya bukan dengan kotoran yang dibuang. Nah, artinya misalnya menghadap kiblat, ya kan, dia menghadap kiblat padahal kalau dia misalnya buang air dan dia jongkok, berarti dia buang air atau kotorannya itu menghadap ke belakang kiblat, bukan menghadap kiblat. Nah, demikian juga kalau misalnya orang kencing, minta maaf kalau orang kencing misalnya kemaluannya misalnya dimiringkan ke kanan atau ke kiri, tapi mukanya menghadap kiblat, itu menurut Imam Bajuri itu namanya buang air dalam keadaan menghadap kiblat. Oke, jadi ini mafhum atau yang dimaksud dengan menghadap kiblat menurut Imam Bajuri seperti itu. Paham ya? Itu menurut Imam Bajuri seperti itu yang dimaksud dengan menghadap kiblat. Atau membelakangi kiblat. Tapi menurut Imam ini khilafan liman khossol istiqbal. Ini tentu menyebutkan khilaf. Nah, jadi masalah ini memang ada khilaf, masalah mafhum atau maksud dari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu seperti apa. Ini pandangan Imam Bajuri seperti itu yang dijelaskan. Imam Bujairmi, demikian juga Imam Ba'ashin yang ada di kitab Busrul Karim itu mempunyai pandangan yang berbeda berkaitan dengan maksud dari menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Nah, kita baca teksnya. Imam Bujairmi mengatakan al-muradu bil istiqbal wal istidbar, yang dimaksud dengan menghadap dan membelakangi kiblat, ya kan, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu apa? An yastakbil au yastadbir, seseorang menghadap atau membelakangi al-kiblah bi'ainil kharij, yaitu dengan kotoran yang keluar itu sendiri, ya kan. Jadi
dia dikatakan menghadap atau membelakangi kiblat itu ukurannya bukan wajahnya, bukan dadanya, tetapi kotoran yang keluar itu menghadap kiblat atau tidak. Itu yang menjadi patokan menurut Imam Bujermi, demikian juga Imam Ba'ashin. Bi'ainil kharij la bisodr, kata beliau. La bisodr artinya apa, ibrohnya dalam menghadap kiblat. Kita kan kalau di sholat di dalam masalah kiblat yang lain itu kan bisodr, ya kan? Yang jadi ukuran itu kan dada, wajah dada. Nah, menurut Imam Bajuri semuanya sama dengan dengan dada ataupun dengan wajah kalau kata ibarahnya Imam Bajuri di sini. Tetapi Imam Bajuri Imam Bujermi mengatakan dalam masalah buang air ini yang tidak boleh itu atau yang haram itu apabila menghadap kiblat dengan apa? Nah, dengan bi'ainil kharij, dengan kotoran yang keluar itu sendiri. Hatta lawistad baral kiblah wabala. Sehingga kalau ini hasil dari mafhum maksud dari menghadap atau membelakangi kiblat menurut yang dipaparkan Imam Bujermi itu sehingga kalau misalnya dia menghadap kiblat, membelakangi kiblat dan dia kencing, ya kan? Dia membelakangi kiblat dan dia kencing, ya kan? Dan dia kencing. Nah, au istakbalaha, atau dia menghadap kiblat, dia kencing menghadap kiblat, wasanna dzakarahu li ghairi jihatihi wabala. Tapi dia menghadap kiblat, dadanya menghadap kiblat, tetapi minta maaf, kemaluannya itu diarahkan ke arah selain kiblat, ya kan? Diarahkan ke arah selain kiblat itu wabala, dan dia kencing dalam keadaan seperti itu. Kata Imam Bujermi fala hurmah, maka tidak haram, Intaha Qalyubi. Ini dipetik dari kalamnya Imam Qalyubi oleh Imam Bujermi, khilafan lizziyadi. Berbeda dengan pendapatnya Imam Ziyadi. Kemungkinan pendapatnya Imam Ziyadi ini sama dengan pendapatnya Imam Bujermi. Jadi dalam masalah ini ada perbedaan pendapat dari kalangan mutaakhirin ashabul hawashi berkaitan dengan mafhum alistikbal dan alistidbar itu tadi, menghadap dan membelakangi kiblat itu tadi. Oke? Jadi itu. Nah, kemudian selanjutnya kata-kata selanjutnya, wa yajtanibu wujuban qadil hajah istiqbal al-qiblah al-an wa hiyal ka'bah wastidbaraha fis suhra. Sekarang kapan seseorang itu diharamkan, ya kan? Kapan seseorang itu diharamkan untuk menghadap diharamkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika Ketika membuang air. Kapan? Nah, artinya ada kata kapan di sini berarti tidak setiap membuang air, tidak setiap seseorang itu bukan dalam semua keadaan seseorang itu haram bagi dia menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, dia diharamkan menghadap atau membelakangi kiblat kapan? Fis suhra. Ketika dia keadaan yang pertama, kalau misalnya dia fis suhra. Fis suhra artinya di lapangan yang lepas, bukan di dalam bangunan, ya kan? Di halaman yang tidak ada bangunan di situ, ya kan? Artinya dia bukan di dalam bangunan, ya, bukan di dalam bangunan. Itu keadaan yang pertama yang diharamkan. Nah, tapi dia bisa menjadikan, kalau misalnya dia itu dalam ada di bukan di dalam bangunan, maka dia bisa atau boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dengan syarat in lam yakun bainahu wa bainal qiblah satir.
Nah, jadi kalau misalnya dia ada bukan di dalam bangunan, ada di sohro atau ada di tempat yang bukan di dalam bangunan dan dia ingin membuang buang air, dia ingin buang air dan dia ingin menghadap kiblat, maka untuk menghilangkan keharaman atau menghindari hukum haram ini tadi perlu ada yang namanya satir, perlu ada yang namanya penutup, ya kan, penutup atau penghalang antara dirinya dan kiblat. Nah, in lam yakun bainahu satir. Jadi ini haram fis sohro, ya kan, haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ini haram di tempat yang bukan di dalam bangunan apabila tidak ada penghalang antara dirinya dan kiblat. Nah, dan penghalang ini, penghalang yang bisa menghilangkan hukum haram ketika menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air ini ada syaratnya. Bukan segala penutup atau segala penghalang itu bisa menghilangkan hukum haram ini. Nah, syaratnya apa? Aukana walam yablugh thulutsai dzira. Nah, jadi di sini kita terjemahkan dulu ya teksnya. Jadi di sini dikatakan wayatstanibu wujuban qadil hajah, dan wajib bagi orang yang buang air untuk menghindari istiqbalal kiblah, menghindari menghadap kiblat al-an, yaitu kiblat kita sekarang, yaitu Ka'bah, wastidbaroha, dan juga wajib menghindari untuk membelakangi kiblah fis sohro, yaitu di tempat yang bukan di dalam bangunan. Apabila tidak ada antara dirinya dan kiblat itu tidak ada penghalang, atau ada penghalang tapi penghalangnya itu tingginya tidak sampai sulusai dzira, tidak sampai 2/3 dzira, tidak sampai 2/3 dzira, atau dia sampai 2/3 dzira penghalangnya ini, tapi jarak antara dirinya dan penghalang ini jaraknya lebih dari lebih dari 3 adrok, lebih dari 3 adrok. Oke, bidzira'il adami. Nah, kama qala ba'duhum wal bunyan, dan hukum buang air di dalam bangunan itu fi hadza kas-sohra bi syartil madzkur. Sama dengan sama dengan hukum, jadi hukum buang air di dalam bangunan dan di luar bangunan itu sama dengan syarat-syarat yang sama. Ya kan? Sama dengan apabila dia buang air di luar bangunan dengan syarat-syarat yang sama. Artinya hukumnya sama, yaitu haram apabila tidak ada penghalang itu tadi. Apabila tidak ada penghalang dengan ukuran-ukuran yang sudah kita sebutkan itu tadi. Nah, illal bina al-mu'ad liqadha'il hajah. Ya kan, kecuali bangunan yang memang dikhususkan untuk buang air di situ. Ya kan? Fala hurmata fihi mutlaqon, maka tidak ada keharaman untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di bangunan yang memang dikhususkan untuk buang air ketika itu. Nah, ini terjemahan secara ijmal. Sekarang kita jelaskan. Tadi sebagian sudah kita jelaskan. Artinya dari situ tadi dari teks yang sudah saya terjemahkan tadi, kita simpulkan Jadi buang air itu haram hukumnya buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Tadi kan sudah dikatakan bahwasanya hukum buang air di dalam bangunan sama dengan hukum buang air di luar bangunan. Kecuali di bangunan yang memang dikhususkan untuk buang air, seperti kamar mandi. Maka di situ tidak diharamkan. Nah, oke. Jadi kita mempunyai dua keadaan dalam masalah buang air dengan dua hukum yang berbeda. Keadaan yang pertama,
buang air bukan di tempat yang memang disiapkan untuk buang air. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, buang air di tempat yang memang disiapkan khusus untuk buang air. Oke, nah, jadi ada dua keadaan. Masing-masing mempunyai hukum. Kita bicara tentang hukum yang simpel dulu, yaitu buang air di tempat yang memang dikhususkan untuk buang air. Nah, buang air di tempat yang memang dikhususkan untuk buang air, ya kan? Seperti kamar mandi. Kalau misalnya di dalam kamar mandi, di dalam rumah seperti kamar mandi, atau kalau misalnya bukan di dalam rumah, di luar bangunan, gitu kan? Di luar bangunan, memang tempat yang mau dia khususkan untuk buang air. Misalnya misalnya orang yang tinggal di desa belum ada kamar mandi. Nah, atau orang zaman dahulu yang buang airnya itu perlu keluar desa dulu. Nah, itu apa? Suatu tempat itu menjadi hukumnya sama dengan kamar mandi, yaitu tempat yang memang dia khususkan untuk menjadi kamar mandi. Kalau dia sudah pernah buang air di situ dan berniat untuk buang air lagi di situ, kalau misalnya dia ingin buang air. Nah, dengan dia buang air di situ sekali dan berniat untuk kembali ke tempat itu ketika akan buang air, maka tempat itu walaupun dia bukan bangunan, walaupun dia padang luas, ya kan, tempat itu menjadi tempat yang sudah dikhususkan untuk buang air. Nah, maka tempat seperti ini, demikian juga kamar mandi yang ada di rumah, itu hukumnya tidak haram apabila menghadap kiblat, buang air dalam keadaan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Hukumnya tidak haram. Hukumnya tidak haram. Tidak haram juga tidak makruh. Ya kan? Dan juga bukan khilaful aula. Khilaful aula itu apa? Khilaful aula itu hukum antara makruh dan mubah. Jadi dia mubah enggak, makruh juga enggak. Namanya khilaful aula. Khilaful aula juga enggak. Cuma kata Imam Ibnu Hajar itu khilaful afdol. Yaitu apa? Menyalahi yang afdol. Artinya lebih afdolnya, walaupun kita ada di tempat yang memang dikhususkan untuk buang air, lebih afdolnya kita tetap tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakangi kiblat selama itu tidak menyusahkan, kata Imam Ibnu Hajar. Selama itu tidak menyusahkan. Nah, tapi yang jelas itu hanya khilaful afdol, gitu kan? Jadi khilaful afdol, gitu kan? Bukan khilaful aula, bukan makruh, apalagi haram. Nah, jadi itu keadaan pertama. Selesai kita bahas. Sekarang keadaan kedua. Keadaan yang kedua itu apa? Keadaan yang kedua itu kita buang air bukan di tempat yang memang dikhususkan untuk buang air. Entah itu di dalam suatu bangunan atau di luar bangunan. Ya kan? Di dalam suatu bangunan atau di luar bangunan. Surahnya apa atau gambarannya seperti apa? Kalau pada zaman sekarang mungkin orang-orang sakit, ya kan, orang-orang sakit biasanya dia tidak mampu, kalau orang tidak mampu atau sulit bagi dia untuk pergi ke kamar mandi setiap ingin kencing, sehingga menggunakan pispot, ya kan? Sehingga dia menggunakan pispot. Dia kencing menggunakan pispot di mana? Di kamar. Kamar ini apakah dia ini tempat untuk buang air atau bukan? Bukan tempat untuk buang. Kamar ini bukan tempat yang dikhususkan untuk buang air. Atau fisohro. Fisohro artinya bukan di dalam bangunan. Seperti yang biasa terjadi ketika seseorang itu kebelet kencing
di perjalanan, ya kan, kemudian turun sebentar kencing di pinggir jalan, ya kan, kencing di pinggir jalan, atau misalnya di mobil pakai pakai botol, ya kan, itu termasuk di dalam bisa dibilang termasuk di dalam bangunan. Nah, ini semua, ya kan, hukumnya ini kencing yang bukan di tempat yang dikhususkan untuk buang air itu hukumnya tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Artinya kalau dia menghadap kiblat, buang air dalam menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, hukumnya haram. Artinya dia berdosa dengan melakukan hal tersebut. Nah, oke. Tetapi di sini ada syarat atau ada cara supaya menghadap kiblat itu tadi atau membelakangi kiblat itu tadi tidak menjadi haram ketika seseorang melakukan buang air di selain tempat yang bukan dikhususkan untuk buang air. Artinya dia masih boleh buang air menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Dengan syarat apa? Dengan syarat dibolehkannya yaitu apa? Syarat dibolehkannya harus ada penghalang. Oke, harus ada penghalang antara dirinya dan kiblat. Harus ada penghalang antara dirinya dan kiblat. Nah, penghalangnya ini ada syarat. Penghalangnya ini syaratnya yang pertama apa? Jarak antara dirinya dan penghalang itu tidak boleh lebih dari salah satu adro. Tidak boleh lebih dari 3 adro. Ziro ini apa? Hasta. Oke. Ini panjangnya berapa? Ini panjangnya 50. Ya kan, berarti biasanya 50 cm, ya kan. Nah, berarti kalau tiga kali ini berarti apa? Sekitar 150 cm. Artinya jarak antara dirinya dan penghalang itu tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Tidak boleh lebih dari 1,5 meter. Nah, kalau misalnya penghalangnya itu jaraknya antara dirinya dan penghalangnya itu lebih dari itu, maka tetap haram hukumnya. Tetap haram. Dianggap tidak ada penghalang. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penghalangnya ini apa? Tingginya. Nah, tingginya itu harus apa? Harus tidak boleh kurang dari sulusai ziro. Tidak boleh kurang dari 2/3 ini. 2/3 apa? 2/3 ziro. Ini namanya ziro. Tidak boleh kurang dari 2/3 hasta ini. Oke? 2/3. Sekitar berapa itu? 3 kali 6. Sekitar berapa 2/3 itu? Bisa dihitung sendiri. 50 bagi 3. 50 bagi 3 itu berapa? Nah, kira-kira apa? Dari situ kita bisa tahu 2/3-nya itu berapa. Oke. 50 bagi 2 itu 25. Oke, kita lanjutkan. Jangan menghitung. Nah, jadi tingginya tidak boleh kurang dari 2/3. Ini kalau misalnya dia kencingnya jongkok. Kalau misalnya atau buang airnya jongkok. Kalau misalnya dia buang airnya berdiri, maka tingginya harus setinggi pusarnya dia. Maka tingginya harus setinggi pusarnya. Itu kalau misalnya dia tinggi. Nah, apakah
disyaratkan penghalangnya ini harus lebar apa atau cukup misalnya tongkat yang tidak ada lebarnya itu menjadi penghalang. Nah, di sini ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Menurut Imam Romli, ya, menurut Imam Romli itu apa? Jarak apa atau penghalang itu tadi harus ada lebarnya yang mana menutupi semua aurat yang terbuka. Ya kan, menutupi semua aurat yang terbuka. Artinya kalau cuma meletakkan tongkat di depannya dan tongkat ini pastinya tidak menutupi semua aurat yang terbuka ketika buang air, apa? Menurut Imam Romli itu tidak cukup sebagai penghalang antara dirinya dan kiblat. Nah. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, penghalang ini tidak harus memiliki lebar yang menutupi semua auratnya. Walaupun tongkat seperti ini itu tetap sah sebagai penghalang antara dirinya dan kiblat. Masalahnya di mana perbedaan antara beliau berdua ini? Masalahnya di sini menurut Imam Ibnu Hajar ini tongkat penghalang antara dirinya dan kiblat. Bukan penutup aurat. Penutup aurat itu masalah lain. Sehingga Imam Ibnu Hajar mengatakan kalau misalnya letakkan tongkat di depannya dan auratnya ditutup dengan bajunya sendiri, tidak ada masalah. Tidak harus tongkatnya ini atau penutupnya itu lebar menutupi aurat. Karena penghalang antara kiblat dan dirinya dan penutup aurat itu dua masalah yang berbeda. Seperti itu. Nah, paham ya? Nah, tentu penghalang antara dirinya dan kiblat ini tidak harus sesuatu yang kita bikin sendiri. Boleh walaupun itu hanya sebuah gundukan tanah atau itu adalah gundukan tanaman kering misalnya, atau itu gundukan batu, atau itu artinya tidak harus sesuatu yang secara resmi atau secara formal kita buat, kita niatkan ini untuk sebagai penutup, tidak. Apa saja yang dapat menutupi atau menghalangi diri kita dari dengan kiblat ketika buang air itu sudah cukup. Misalnya di mobil, ya kan, buang air di mobil. Oke, mobil itu juga bisa jadi penghalang, ya kan. Di depan kita ada dashboard yang tentu jaraknya dengan kita kurang dari 150 meter. Demikian juga di belakang kita, itu sudah cukup sebagai penutup. Nah, seperti itu. Paham ya? Ya. Kemudian selanjutnya ini sudah dibahas semua. Oke. Nah. Selanjutnya wa kharaja biqaulinal an, dan dengan kata al-an tadi itu istiqbalil qiblah al-an. Apa maksud dari al-an di sini? Kenapa harus ada kata al-an di sini? Nah, itu untuk apa? Untuk mengeluarkan dari Baitul Maqdis, ya kan, Masjid Al-Aqsa itu dari maksud dari kiblat, karena itu juga masuk dalam mafhum kiblat, masuk dalam apa yang dimaksud dengan kiblat. Makanya di sini disebutkan kiblat yang sekarang, ya kan, kiblat yang sekarang. Artinya berarti kiblat yang dulu itu bukan. Nah, kiblatan awalan kabaitil maqdis fastiqbaluhu wastidbaruhu. Nah, tapi hukumnya tetap menghadap Baitul Maqdis atau membelakangi Baitul Maqdis ketika buang air itu hukumnya makruh, dan kemakruhan itu juga dapat hilang
apabila menggunakan penutup yang sudah atau penghalang yang sudah kita jelaskan itu tadi. Oke. Ini apa namanya? Ini adab yang pertama yang dibahas di sini. Selanjutnya, di sini dikatakan wayatstanibu nadban, dan perlu dihindari, disunnahkan untuk dihindari. Apa? Dihindari oleh siapa? Qadil hajah, orang yang buang air. Apa yang perlu dihindari? Al baul wal ghaid, buang air apa? Fil ma'ir raqid, di air yang menggenang. Air apa? Air yang tidak mengalir, air yang menggelang. Di air yang menggenang. Nah, selain buang air juga dimakruhkan juga buang ludah, juga buang ingus di air yang menggenang tersebut, ya kan? Jadi di air yang menggenang artinya di sini air yang menggenang di sini artinya air yang tidak mengalir, ya kan? Air yang tidak mengalir. Entah air itu banyak ataupun air itu sedikit, ya kan? Air itu banyak ataupun sedikit banyak itu artinya apa? Artinya lebih dari 217 liter. Sedikit artinya kurang dari itu, sama aja hukumnya. Tidak boleh buang air di air yang tidak mengalir. Kecuali kalau air itu mustabhir. Mustabhir itu gimana? Mustabhir itu artinya air ini banyaknya itu kalau kita buang kotoran di situ, orang tidak jijik untuk menggunakan air itu untuk apapun. Ya kan, seperti air yang luasnya seperti bahar, ya kan, air yang luasnya seperti bahar itu seperti misalnya danau. Nah, ya kan, air danau. Nah, misalnya ada orang kencing di sebelah sana, orang yang di sebelah sini tidak jijik untuk menggunakan air danau itu walaupun tahu ada orang yang kencing di situ. Nah, itu namanya air yang mustabhir, ya kan, mustabhir. Seperti juga misalnya di kolam-kolam yang besar seperti kolam renang. Nah, tentu kita semua tahu bahwasanya di kolam renang itu ada banyak orang yang kencing di situ, tapi kita tidak jijik. Berarti itu airnya mustabhir, ya kan? Itu airnya mustabhir. Jadi ukurannya mustabhir itu artinya airnya itu banyaknya itu sampai seperti lautan, itu ukurannya itu. Artinya kalau misalnya ada yang membuang kotoran atau membuang najis di situ, orang itu tetap tidak jijik untuk menggunakan air tersebut. Nah, kalau airnya keadaannya seperti ini, walaupun dia menggenang tidak mengalir, itu boleh, artinya tidak makruh untuk buang air di tempat tersebut. Nah, tidak makruh buang air di tempat tersebut. Nah, tentu ini yang kita bicarakan ini, kita membicarakan masalah air yang tidak boleh makruh untuk membuang air buang air di buang air di air yang tidak mengalir ini, itu apabila air itu adalah milik kita atau bukan milik siapa-siapa. Artinya air itu mubah, tidak ada pemiliknya, ya kan? Tapi kalau air itu bukan milik kita atau milik orang lain, atau air itu musabbal. Air itu musabbal itu apa? Air itu musabbal artinya air itu adalah air itu memang tidak ada yang memiliki, tetapi menjadi fasilitas umum. Artinya air tersebut digunakan oleh banyak orang.
Ya kan, air tersebut digunakan oleh banyak orang misalnya untuk mandi atau misalnya mencuci pakaian atau untuk minum atau untuk masak dan lain sebagainya, berarti air itu musabal. Nah, apa itu air musabal? Musabal itu apa? Sesuatu yang dia sudah menjadi sesuatu yang orang-orang yang menjadi gimana bahasanya ya? Artinya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan orang menggunakan sesuatu tersebut. Sehingga seakan-akan sesuatu itu sudah menjadi wakaf untuk hal tersebut. Gitu kan? Misalnya seperti apa? Misalnya seperti apa? Seperti tanah. Tanah itu tidak ada pemiliknya. Ya kan? Tanah itu tidak ada pemiliknya. Tapi orang-orang biasa menguburkan mayat di situ. Maka apa? Berarti tanah itu menjadi tanah yang musabal. Seakan-akan tanah itu diwakafkan untuk memakamkan mayat. Sehingga dia mempunyai hukum tanah yang diwakafkan. Itu contoh arti dari musabal. Nah, di sini juga ada air yang musabal, ya kan? Seperti air sumur misalnya, ada sumur yang tidak ada pemiliknya misalnya. Maka tidak boleh walaupun sumur itu luas, ya kan? Yang pernah melihat Uyun Musa pasti tahu bagaimana luasnya sumurnya itu, walaupun sumurnya itu luasnya seperti apa, ya kan? Selama sumur itu menjadi sumur itu menjadi penggunaan sering digunakan oleh masyarakat, maka tetap tidak boleh hukumnya adalah hukum sumur yang musabal, artinya dia tidak boleh untuk tidak boleh digunakan tidak boleh digunakan yang bertentangan dengan yang biasa digunakan sumur itu digunakan. Artinya di sini kalau dalam konteks pembahasan kita di sini tidak boleh dikencingi, tidak boleh dibuangi kotoran, ya kan? Tidak boleh dibuangi kotoran. Demikian juga tidak boleh melakukan hal-hal ini pada air yang tempatnya itu diwakafkan. Misalnya ada tempat yang diwakafkan, sumur yang diwakafkan. Nah, sumur ini diwakafkan, maka tidak boleh dikotori airnya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya apa hukumnya kencing kencing di kolam renang. Nah, walaupun kolam renang itu mustabhir, tapi masalahnya itu punya orang, bukan punya kita. Maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Kecuali kalau misalnya kita kecuali tentu untuk berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak orang lain, itu kalau kita boleh melakukannya kalau misalnya kita mengetahui bahwa si pemilik itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Kalau misalnya kita tahu atau kita mengira bahwasanya pemilik itu akan ridho dengan apa yang kita lakukan, maka boleh melakukan hal tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu apakah pemiliknya ini ridho atau tidak, maka tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Oke? Jadi pembicaraan kita di sini adalah berkaitan dengan air yang milik kita sendiri atau tidak ada pemiliknya dan dia bukan air yang musabal dan dia bukan air yang diwakafkan. Jadi tidak boleh tidak boleh itu ya tadi ya buang air di tempat yang buang air di tempat yang di air yang menggenang, dalam artian air tersebut tidak mengalir. Dalam artian air tersebut tidak mengalir.
Demikian juga tidak boleh apabila air itu adalah air satu-satunya yang dia miliki untuk bersuci. Ya kan? Air satu-satunya yang dia miliki untuk bersuci, maka dia tidak boleh menajiskan air tersebut. Karena dia membutuhkan air tersebut untuk bersuci. Untuk wudhu atau untuk mandi misalnya. Oke? Nah, amal jari, oke, itu untuk masalah air yang menggenang atau air yang tidak mengalir. Amal jari, sekarang kita membahas air yang mengalir. Hukumnya apa air yang mengalir? Kalau misalnya seseorang itu kencing, kencing atau buang air besar di air yang mengalir. Wa amal jari fayukroh fil qalili minhu dunal kathir. Ya kan? Amal jari fayukroh fil qalili minhu. Nah, adapun air yang mengalir, kalau air yang mengalir ini sedikit maka makruh. Tapi kalau air yang mengalir ini banyak maka tidak makruh. Apa ukuran sedikit dan banyaknya? Dilihat dari ukuran setiap gelombangnya. Kalau setiap gelombangnya itu ukurannya kira-kira 217 liter, maka berarti itu airnya banyak. Ya kan, air mengalirnya ini banyak. Dihitung setiap gelombang, bukan dari ujung sampai ujung yang dihitung. Ya kan, bukan dari ujung sampai ujung, tapi setiap gelombangnya itu kalau dia memiliki ukuran kira-kira 217 liter, berarti dia air banyak, maka tidak makruh kencing di air yang mengalir yang banyak tersebut. Seperti misalnya air Sungai Gajah Wong misalnya. Sungai apa? Sungai Nil misalnya, air Sungai Nil misalnya. Nah, adapun air yang sedikit, ya kan, air sedikit seperti air-air yang diselokan itu kan setiap gelombangnya tidak mencapai 217 liter. Ya kan, air yang sedikit itu makruh hukumnya kencing di air tersebut. Nah, apabila tidak menyebabkan tadammuh, artinya tidak menyebabkan najis yang masuk air tersebut tidak menyiprat ke kita, ya kan, atau tidak mengenai kita. Karena kalau air yang besar tadi tidak makruh, kenapa? Karena walaupun dikencingi, ya kan, walaupun dikencingi airnya tidak berubah menjadi najis, gelombang tersebut tidak berubah menjadi najis. Nah, karena dia adalah air yang banyak kecuali berubah sifatnya. Nah, sedangkan air yang sedikit yang mengalir itu makruh. Kenapa? Karena gelombang yang terkena air kencing itu menjadi najis. Nah, dapat menajiskan orang yang terkena air yang setelahnya atau terkena kita yang sedang berdiri di atas air tersebut najisnya. Nah, apabila menyebabkan kita sendiri terkena najis, maka menjadi haram hukumnya. Karena kita tidak boleh bersentuhan dengan sesuatu yang najis tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Haram hukumnya bersentuhan dengan sesuatu yang najis tanpa ada hajat atau tanpa ada keperluan. Oke? Nah, tentu ini hukumnya untuk berkaitan berkaitan dengan dibolehkannya buang air di air yang mengalir mengalir yang ukurannya itu banyak, itu dibolehkan kalau misalnya di siang hari. Adapun di malam hari apa hukumnya? Di malam hari hukumnya tetap makruh mutlakon. Air apa saja itu, air yang menggenang, air yang mengalir, airnya banyak, airnya sedikit, itu hukumnya makruh untuk buang air di situ. Buang air itu di sini maksudnya bukan hanya sekedar
apa namanya bukan maksudnya bukan cuma buang air langsung dari kemaluan langsung ke air tersebut. Tapi termasuk juga buang air di sini apa? Kita membungkus air kotoran kita yang kita buang misalnya di dalam botol, kemudian kita tuangkan ke dalam air yang sedikit atau air yang banyak itu tadi. Itu termasuk buang air, tidak ada bedanya. Nah, tapi itu semua hukumnya berkaitan dengan siang hari. Adapun malam hari mutlakon makruh. Kenapa malam hari makruh? Karena dikatakan bahwasanya pada malam hari air itu menjadi tempat bersemayamnya jin-jin. Sehingga kalau kita buang air di air tersebut pada malam hari, itu menyebabkan mereka tersakiti sehingga bisa jadi mereka balik menyakiti kita. Maka sama saja kita membahayakan diri kita sendiri. Paham ya? Jadi gitu. Wa ammal jari fayukroh fil qalil minhu dunal kathir. Jadi untuk air yang mengalir itu makruh di air yang mengalirnya itu sedikit. Artinya setiap gelombangnya itu ukurannya sedikit. Nah, dunal kathir. Adapun air yang banyak yang setiap gelombangnya itu memiliki ukuran atau volume sekitar 217 liter, maka maka tidak makruh. Lakinnal aulad stinabuhu. Tetapi lebih baiknya apa? Lebih baiknya dihindari. Lebih baiknya apa? Dihindari. Sebaiknya dihindari. Wa bahasan Nawawi tahrimahu fil qalil jariyan kana aw raqidan. Dan Imam Nawawi mempunyai pendapat sendiri, ya kan, yang tidak tidak sesuai dengan artinya pendapat sendiri yang bukan pendapat di dalam madhab, artinya itu pendapat pribadinya Imam Nawawi. Beliau mempunyai pendapat bahwasanya kencing di air yang sedikit menggenang ataupun mengalir itu hukumnya haram. Ini menurut Imam Nawawi. Tapi yang rojih di dalam madhab itu itu makruh. Kemudian selanjutnya wayatstanibu aidon. Oke, ini sunnah selanjutnya, adab selanjutnya dalam buang air. Wayatstanibu aidon al baula wal ghaitah tahta syajaratil muthmirah. Dan dianjurkan juga untuk menghindari buang air di bawah atau di tanaman. Buang air di tanaman yang berbuah. Di tanaman yang berbuah. Oke. Kita mau jelaskan apa yang maksudnya dengan tanaman yang berbuah. Maksudnya tanaman yang berbuah di sini adalah tanaman yang biasanya berbuah. Ya kan? Artinya walaupun ketika dia sedang buang air, tanaman tersebut sedang tidak berbuah. Dan yang dimaksud buah di sini bukan buah yang kita pahami, yaitu seperti apel, jeruk, dan lain-lainnya. Buah di sini yang dimaksud di sini adalah buah artinya hasil. Dalam artian tanaman yang dapat digunakan, dapat dimanfaatkan. Walaupun bukan dengan dimakan. Walaupun hanya dengan dicium, walaupun digunakan untuk penggunaan lain, enggak kan? Artinya termasuk dengan tanaman di sini misalnya seperti bunga mawar. Bunga mawar apa fungsinya? Dicium. Berarti tidak itu yang dimaksud dengan buah di sini. Artinya ada hasil yang bisa dimanfaatkan. Nah, maka tidak boleh. Ya kan, demikian juga misalnya tumbuhan akasia yang biasa digunakan untuk menyamak kulit hewan, ya kan, digunakan untuk menyamak kulit hewan. Dia tidak dimakan dan juga tidak dicium, tapi ada manfaatnya. Manfaatnya digunakan oleh manusia, maka tidak boleh kencing ataupun buang air pada tumbuhan yang seperti
itu, walaupun sedang tidak berbuah, sedang tidak berbunga, sedang tetap tidak boleh, sedang tidak berbuah ataupun tidak berbunga tetap tidak boleh, kecuali kalau misalnya kita yakin bahwasanya kita setelah kita buang air akan datang air mengalir yang akan menghilangkan kotoran yang kita buang tersebut. Kalau misalnya kita yakin bahwasanya setelah kita buang air akan datang air mengalir yang menghilangkan kotoran tersebut sebelum sebelum pohon tersebut berbuah atau sebelum pohon tersebut berbunga, maka tidak apa-apa, tidak ada apa-apa. Nah, karena buang airnya kita di tempat tersebut menghalangi orang lain atau menghalangi orang lain untuk memanfaatkan buah tersebut, karena buah tersebut bisa jadi jatuh di kotoran tersebut atau orang jijik untuk menggunakan atau memanfaatkan tumbuhan tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya, tentu ini makruh kapan? Makruhnya kapan? Makruhnya kalau misalnya tanaman tersebut milik kita atau bukan milik siapa. Tapi kalau tanaman tersebut milik orang lain dan kita tidak tahu bahwasanya orang lain itu ridho atau tidak, atau tanaman itu ada di tanah wakaf dan lain sebagainya, maka maka hukumnya menjadi haram. Hukumnya menjadi haram. Oke. Selanjutnya, adab selanjutnya. Wayatstanibu madzukir, dan dianjurkan untuk menghindari dalam ketika buang air itu tadi fit tariqil masluki linnas. Nah, dihindari untuk dianjurkan untuk menghindari buang air di jalan yang di jalanan. Nah, di jalanan tidak boleh. Kenapa? Karena itu menyakiti menyakiti orang yang lewat, ya kan, dengan baunya itu menyakiti orang yang lewat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqul la'anaini, ya kan, ittaqul la'anaini, hindarilah menjadi orang yang sering dilaknat, dua orang yang sering dilaknat. Siapa dua orang yang sering dilaknat itu? Para sahabat bertanya, wa qalu wa man la'anani wa man la'anani ya Rasulullah. Siapa itu dua orang yang sering dilaknat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzi yatakhalla fi tariqin nas wa fi fi dhillihim, yaitu orang-orang yang yang buang air di jalanan yang dilalui orang, dan di jalanan yang dilalui orang, atau di tempat mereka berteduh, atau di tempat mereka berteduh. Nah. Jadi tidak boleh atau makruh hukumnya. Makruh hukumnya buang air di jalanan, ya kan? Buang air di jalanan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau misalnya jalanannya bukan milik orang, ya kan, bukan milik orang, artinya digunakan artinya bukan milik orang tertentu, gitu kan. Nah, tentu kalau misalnya jalanan tersebut milik orang tertentu tidak boleh, kecuali kita mengetahui keridhaan sang pemilik, gitu kan. Nah, kemudian, ini di jalan, ya kan, ini di jalan. Tapi kalau ada jalanan yang mahjur. Mahjur itu jalanan yang sudah tidak pernah ada orang lewat situ lagi. Ya kan, jalanan yang sudah tidak pernah dilewati orang lagi, maka tidak makruh buang air di situ. Oke. Tentu ini kita berbicara membaca fikih yang berkaitan dengan dituliskan oleh orang
zaman dahulu ya, yang ketika itu belum banyak toilet. Tapi walaupun zaman sekarang pun pasti ada keadaan-keadaan di mana seseorang tidak menemukan toilet umum dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau mungkin sering terjadi ketika kita di perjalanan dan misalnya di jalan tol tidak ada rest area dan tapi kebelet sekali dan lain sebagainya, atau di tengah sawah, berjalan di tengah sawah yang panjang dan lain sebagainya, itu bisa terjadi seperti apa keadaan-keadaan seperti ini, maka perlu menjadi perhatian. Nah, kemudian juga tidak boleh wa fi maudhi'idil saifan wa fi maudhi'is syamsi syitaan. Dan juga tidak boleh tidak boleh buang air di mutahaddatsin nas. Nah, mutahaddatsin nas yaitu di tempat kumpulnya orang. Nah, di tempat kumpulnya orang. Tempat kumpulnya orang di sini dimisalkan dengan fidzil, ya kan, fi maudhi'idil, di tempat yang teduh, soifan ketika musim panas, wa fi syamsi, dan di tempat yang terkena matahari, syitaan, di musim dingin. Karena musim panas biasanya orang-orang berkumpul di tempat yang teduh. Nah, dan kalau musim dingin orang-orang itu berkumpul di tempat yang terkena sinar sinar matahari supaya dapat menghangatkan diri. Intinya tidak boleh artinya makruh hukumnya buang air di tempat yang menjadi tempat berkumpulnya orang. Seperti tempat-tempat tongkrongan lah istilahnya kalau zaman sekarang, tempat tongkrongan orang. Ya kan, seperti misalnya pos kamling kalau zaman sekarang, atau misalnya seperti jembatan, biasanya ada orang suka nongkrong di jembatan, atau tempat tongkrongan yang lain. Nah, tentu kalau misalnya tempat tersebut bukan milik orang tertentu ya, dan bukan wakaf dan lain sebagainya. Tapi kalau itu milik orang tertentu dan kita tidak mengetahui keridhaan pemiliknya, tentu menjadi haram gitu kan. Nah, tapi makruh ini kapan kita makruh makruh buang air di tempat yang menjadi tempat perkumpulan atau tempat tongkrongan orang ini kapan? Kalau misalnya itu bukan tempat tongkrongan untuk maksiat. Tapi kalau tempat itu tempat berkumpul untuk maksiat, untuk berjudi, untuk ghibah, maka menjadi menjadi dianjurkan untuk buang air di situ supaya supaya tidak lagi menjadi tempat maksiat. Ya kan, tidak lagi menjadi tempat maksiat. Bahkan bisa menjadi wajib apabila tindakan ini dapat menyebabkan menyebabkan hilangnya maksiat. Gitu kan. Memang dua-duanya ini bahaya, tetapi kan ada bahaya yang lebih besar yang harus kita hindari. Gitu. Kemudian selanjutnya wafit takbi fil ardi, ya kan? Dan juga makruh hukumnya buang air di lubang yang ada di tanah. Ya kan, lubang yang ada di tanah. Wa huwa nazil al mustadir. Nah, walafdhu tsaqab sakit fi ba'di nusakhil matan. Oke, yaitu tsaqab itu lubang bulatan lubang yang ada di tanah. Ya kan? Nah, lubang apa aja sih sebenarnya? Mau lubangnya itu berbentuk bulat atau berbentuk seperti syak. Syak itu apa? Syak itu lubang yang bentuknya panjang, artinya panjang seperti ini, atau lubang yang berbentuk seperti gua, seperti gua. Nah, maka makruh buang air di lubang-lubang tersebut. Kenapa? Karena bisa jadi di dalamnya itu ada hewan kecil sehingga hewan tersebut tersakiti, atau di dalamnya terdapat hewan yang besar ataupun hewan yang kuat sehingga dapat menyakiti
kita. Tapi kalau misalnya kita tahu, kita yakin bahwasanya di dalam itu sedang ada hewan, maka haram bagi kita untuk menyakiti hewan tersebut dengan buang air di dalam di dalam lubang tersebut. Kecuali hewan itu adalah hewan-hewan yang sunnah untuk dibunuh. Seperti al-fawasik, al-khomsah, tikus dan lain sebagainya. Oke. Kecuali kita takut misalnya ular. Ular kan juga disunahkan untuk dibunuh. Tapi kita takut kalau kita buang air di situ kita diserang balik, kita dalam bahaya, ya sudah makruh juga. Atau menjadi haram kalau misalnya kita yakin bahwasanya akan berbahaya bagi diri kita. Tapi kalau lubang itu baru kita buat sendiri, baru kita buat, ya tidak ada masalah karena ilahnya, sebab dimakruhkannya itu sudah tidak ada dalam keadaan tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya, adab selanjutnya. Nah, adab selanjutnya, wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin qadil hajah 'alal bauli wal ghaid. Nah, dan dianjurkan untuk tidak berbicara. Tidak berbicara ketika ketika sedang ketika sedang buang air, tidak berbicara. Oke. Tidak berbicara kecuali untuk kecuali darurat. Kecuali darurat. Jadi berbicara ini, ketika buang air, hukumnya makruh. Kita kasih hukum umum dulu. Hukumnya makruh berbicara ketika buang air. Nah, mulai kapan makruhnya? Nah, sekarang kita lihat. Buang airnya di tempat yang di tempat yang khusus untuk buang air atau bukan di tempat yang khusus untuk buang air. Kalau bukan di tempat yang khusus untuk buang air, ya kan, artinya bukan di kamar mandi atau bukan di tempat yang memang dia sudah siapkan untuk buang air, itu dia astagfirullah, makruh untuk berbicara. Kalau misalnya dia buang air bukan di tempat yang khusus untuk buang air, makruh untuk berbicara kapan? Ketika kotoran itu sedang keluar. Ketika kotoran itu sedang keluar. Tapi ketika kotoran itu sedang tidak keluar, maka tidak dimakruhkan berbicara. Oke? Ini apabila di tempat yang tidak dikhususkan untuk buang air. Adapun di tempat yang dikhususkan untuk buang air, seperti kamar mandi misalnya, ya kan? Maka makruh berbicara di dalam kamar mandi tersebut walaupun sedang tidak buang air, walaupun masuk hanya untuk membersihkan kamar mandi, walaupun masuk hanya untuk mengambil barang di dalam kamar mandi, tetap makruh untuk berbicara di dalam kamar mandi tersebut atau tempat yang dikhususkan untuk buang air. Kenapa? Karena itu adalah tempat yang tidak layak untuk dijadikan tempat berbicara. Tentu ada pengecualian-pengecualian di sini. Nah, para ulama mengatakan kecuali dalam keadaan darurat.
maka bisa jadi wajib. Kalau misalnya dia sedang buang air melihat seseorang dalam bahaya, ya kan? Seseorang dalam bahaya, kalau misalnya kita tidak tegur, dia bisa jatuh ke dalam lubang atau bahaya lainnya. Maka jadi wajib kita untuk berbicara ketika itu walaupun kita sedang dalam keadaan buang air. Dikatakan juga di dalam Hasyiah Bujermi bisa menjadi sunnah kita bicara kalau misalnya maslahat berbicara itu lebih besar daripada maslahat tidak berbicara. Ya kan? Seperti misalnya dicontohkan oleh Imam Bujermi, ketika kita buang air, kita terfikir untuk sodakoh, ya kan, untuk mengeluarkan sedekah. Tapi kita takut kalau kita tidak keluarkan sekarang akan datang setan mengganggu hati kita sehingga kita tidak jadi mengeluarkan sedekah. Maka dalam keadaan tersebut, maka disunnahkan kita untuk segera berbicara, menyuruh orang yang ada di luar kamar mandi untuk segera mengeluarkan sedekah tersebut sebelum setan ini datang mengganggu kita. Nah, di sini sebagaimana yang dikatakan Imam Bujermi, maslahat berbicara lebih besar dari maslahat tidak berbicara. Kemudian bisa jadi mubah. Bisa jadi mubah kawan. Bisa jadi mubah kalau misalnya yang dibicarakan itu ada maslahatnya. Tetapi ada maslahatnya, tetapi maslahatnya tidak lebih besar dari dari maslahat diam. Ya kan? Maslahatnya tidak lebih besar dari. Banyak sebenarnya maslahat-maslahat yang biasanya terjadi perlu kita katakan ketika kita sedang di dalam kamar mandi. Misalnya dalam kamar mandi kita sedang buang air. Di dalam kamar mandi ternyata kita sudah mau buang sudah sedang buang air, ternyata tidak ada gayung. Nah, kita teriak, tolong ambilkan gayung. Nah, atau ibu-ibu sedang meninggal masaan, lupa dimatikan. Nah, dia sedang buang air. Nah, mau tidak mau dia kalau tidak berbicara dengan orang yang ada di luar kamar mandi, kosong masakannya. Nah, ini kan maslahat. Nah, maka di sini dalam keadaan ini tidak makruh bagi ibu-ibu tersebut teriak kepada yang di luar, tolong matikan kompornya. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Paham ya? Kemudian apakah ada keadaan di mana hukumnya haram berbicara di kamar mandi atau di ketika buang air itu? Tidak ada keadaan yang menjadikan berbicara di kamar mandi itu haram. Bahkan zikir atau bahkan membaca Al-Quran itu tidak haram hukumnya. Hanya sebatas makruh. Meskipun ini menjadi perbedaan pendapat antar ulama. Nah, Imam Az-Zayadi mengatakan bahwasanya haram membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Selama membacanya itu bukan dengan tujuan untuk menghinakan Al-Quran. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk menghinakan Al-Quran, maka itu bukan hanya haram, tetapi menjadikan orang tersebut menjadi kafir. Nah, oke, jadi itu masalah khilaf ya, masalah membaca Al-Quran. Kemudian kalau misalnya kita dan juga makruhnya semakin kuat apabila itu berkaitan dengan zikir ataupun Al-Quran ya, makruhnya semakin kuat. Lalu bagaimana kalau misalnya kita di dalam kamar mandi ataupun sedang buang air kemudian terjadi hal-hal yang disunnahkan kita untuk berzikir. Misalnya seperti apa? Misalnya ketika kita bersin,
Nah, disunahkan apa setelah bersin? Membaca hamdalah, ya kan, alhamdulillah. Tapi karena di kamar mandi, maka disunahkan membacanya itu di dalam hati. Membacanya di dalam hati. Demikian juga ketika wudhu. Nah, kan ada bacaannya ketika wudhu itu. Ya kan, ketika membasuh kedua tangan, ketika kumur, ketika istinsyak, ketika membasuh wajah, semuanya kan ada bacaannya. Tapi kita di dalam kamar mandi, maka kita bacanya di dalam hati. Meskipun kita tidak mendapatkan pahala dari membaca di dalam hati itu, pahala mengucapkan dzikir, karena dzikir itu tidak mendapatkan pahala kecuali dengan diucapkan sampai telinga kita sendiri mendengar, tetapi kita mendapatkan pahala hudur, pahala hadirnya hati kita ketika sedang melakukan ibadah. Itu kita dapat pahalanya di situ. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kekhusyuan itu lebih hadirnya hati kita ketika sedang ibadah itu lebih afdol daripada mulut yang mengucap tetapi hati tidak tidak hadir ketika sedang mengucap itu. Tapi tentu kaitan pahala dengan melakukan suatu zikir itu kaitannya dengan pengucapan, bukan kaitannya dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi itu dua hal atau dua dimensi yang berbeda. Kemudian fa'in da'ad darurah ilal kalam, kalau misalnya terpaksa untuk berbicara, kaman ro'a hayyatan taksudu insanan, seperti orang yang melihat ada ular mau menyerang seseorang, lam yukroh al kalam hina idin, maka tidak dimakruhkan untuk berbicara ketika itu, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, kemudian wala yastakbilu syams. Nah, dan juga dimakruhkan untuk menghadap matahari wal qamar, dan juga bulan, ataupun membelakangi matahari ataupun bulan. Tentu menghadap matahari dan bulan ini tentu ketika apabila mataharinya itu dalam keadaan sedang terbit ataupun terbenam. Karena kalau di atas ya kita tidak dikatakan menghadap matahari kecuali kita buang airnya sambil duduk. Tentu yang dimaksud dengan menghadap di sini adalah menghadap dengan sebagian besar tubuh kita ya kan. Nah, karena tidak mungkin menghadap matahari dengan buang air itu kecuali dengan apabila kita buang airnya dalam keadaan rukuk misalnya, kalau misalnya buang air besar. Tapi bukan itu yang dimaksud. Menghadapnya ini dengan menghadap sebagian besar dari tubuh. Nah, kalau bulannya di atas ya sudah berarti kita. Tapi kan kadang bulan ada di timur ataupun ada juga di barat. Maka dalam keadaan itu makruh hukumnya menghadap bulan dan matahari. Kenapa? Karena bulan dan matahari ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah yang paling nampak ya kan, yang sering paling nampak di mata manusia. Maka sebagaimana itu adalah tanda kebesaran Allah, maka kita perlu mengagungkan juga semua tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana Allah juga bersumpah menggunakan bersumpah menggunakan matahari dan bulan di dalam Al-Qur'an. Ya kan? Nah, wala yastadbiruhuma ayyukrah lahu dzalik hala qada'i hajatihi. Nah, lakin An-Nawawi, di sini dikatakan makruh untuk menghadap dan membelakangi. Tapi sebenarnya yang rojih di dalam madhab, tentu di dalam madhab ada berbagai. Ada yang mengatakan makruh menghadap dan membelakangi matahari dan bulan, makruh menghadap saja tapi membelakangi tidak apa-apa. Ada yang bilang juga membelakangi ataupun menghadap tidak makruh sama sekali. Nah, tapi yang rojih di dalam madhab itu adalah makruh menghadap bulan dan matahari saja.
tetapi membelakangi itu tidak makruh. Nah, khilaf itu disebutkan oleh syarih di sini, dikatakan apalakin An-Nawawi, Imam Nawawi di Raudhah dan Syarah Muhadzab yaitu Al-Majmu' mengatakan bahwasanya membelakangi bulan, matahari dan bulan itu tidak makruh, ya kan? Nah, tapi di Syarhul Wasit dikatakan di sana bahwasanya menghadap bulan ataupun menghadap bulan dan matahari ataupun membelakanginya itu sama, artinya mubah, tidak makruh. Nah, dan di dalam kitab At-Tahqiq punyanya Imam Nawawi, beliau mengatakan bahwasanya makruhnya menghadap buang air menghadap kiblat atau membelakangi bulan dan matahari itu tidak ada landasannya. Tetapi yang rojih di dalam madhab itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah dan Syarah Muhadzab, yaitu makruh itu yang makruh itu adalah menghadap matahari dan bulan, itu kan? Tetapi membelakanginya itu tidak makruh, ya kan? Wa qauluhu wa la yastaqbilu ila akhirih sakitun fi ba'di nusakhil matan. Tentu ada sunnah atau adab-adab yang tidak disebutkan di dalam kitab di sini. Di antaranya dianjurkan untuk tidak makruh hukumnya melihat kemaluan ketika sedang buang air. Demikian juga makruh melihat kotoran yang keluar dari kemaluan tersebut. Juga makruh untuk melihat ke langit ketika buang air. Juga makruh untuk ya'bad biyadihi, artinya melakukan hal yang tidak bermanfaat dengan tangannya, ya kan? Juga makruh menoleh kanan menoleh kiri. Nah, terus biasanya ada yang tanya, lah terus kita ngapain kalau lagi buang air? Nganggur masalahnya, ya kan? Nganggur masalahnya, ya kan? Kita ngapain kalau ini tidak boleh, ini tidak boleh? Tentu kalau hal-hal ini yang sepele-sepele ini makruh, apalagi main HP, apalagi baca buku, itu lebih makruh lagi, ya kan? Karena itu adalah keadaan yang tidak layak dilakukan dalam keadaan buang air. Nah, tentu muncul pertanyaan, terus kita ngapain dong ketika buang air? Masa ndelongop ngadep depan gini? Nah, para ulama atau para masyayikh biasanya mengatakan ketika buang air itu kita bertafakur. Bertafakur apa? Bertafakur betapa nikmatnya kita diberikan kesehatan. Ya kan, diberikan kesehatan, diberikan nikmat kita masih bisa membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam perut. Bagaimana kita dapat bersyukur kita tidak sakit seperti orang-orang yang ada di rumah sakit hanya karena tidak bisa buang air. Diberi nikmat kita dapat lancar buang air dan lain sebagainya. Tafakur dalam hal-hal yang seperti itu yang dianjurkan, ya kan? Paham ya? Kemudian juga dianjurkan untuk Untuk ketika buang air itu menjauh dari orang lain, sehingga tidak terlihat auratnya, tidak terdengar suaranya, dan tidak tercium baunya. Ini 3 ini. Ya. Menjauh dari orang sehingga tidak terlihat auratnya, tidak tercium baunya, dan tidak terdengar suaranya. Maka kalau bikin kamar mandi yang kedap suara dan kedap bau, ya kan? Nah, supaya untuk menghindari untuk melaksanakan adab ini, yaitu adabnya adalah baunya tidak tercium orang dan suaranya tidak terdengar orang, aurat kita juga tidak terlihat orang. Makanya kalau misalnya kita di kamar mandi, kemudian kamar mandinya itu tidak kedap suara atau baunya masih bisa tercium keluar, maka disunahkan bagaimana caranya supaya tidak terdengar, misalnya dengan menyalakan keran air di bak
sehingga ketika suara plung-plung-plung itu tidak terdengar sampai di luar. Orang yang keluar lagi makan kan nggak enak juga, gitu kan. Atau baunya tercium, nah ini muskilah ini. Kalau baunya tercium ini gimana cara menghindarinya? Nah seperti itu. Maka ketika membangun kamar mandi atau membuat kamar mandi, hal-hal seperti ini perlu dipikirkan. Oke? Tentu kalau misalnya keadaannya seseorang itu tidak bisa menjauh dari khalayak ramai atau orang lain, misalnya sedang kebelet sekali, tidak bisa tertahan, dia pengen melaksanakannya di tempat itu juga yang sedang ada orang di situ, maka orang lain disunahkan untuk menjauh ketika itu. Kalau orang yang mau buang air tidak bisa menjauh, ya sudah disunahkan orang lain yang menjauh. Artinya kalau misalnya kita mendengar orang di dalam kamar mandi ada suara dia sedang buang air atau tercium dia sedang buang air, maka disunahkan bagi kita untuk menjauh dari kamar mandi itu. Makanya bikin kamar mandi di konsep yang benar, supaya sunnah itu bisa dijalankan dengan baik, tidak menyusahkan. Nah, kemudian juga dianjurkan untuk untuk tidak buang air di tempat atau berhadapan dengan arah tiupan angin. Nah, berhadapan dengan arah tiupan air. Misalnya angin bertiup dari sana ke sini, kita dari sana ke sini, kita kencing menghadap ke sana. Nah, maka makruh seperti ini. Kenapa? Karena cipratan air kencing itu kembali ke diri kita, sehingga diri kita kena najis. Nah, demikian juga makruh untuk kencing di tempat yang keras, dasarnya itu keras, ya kan, dasarnya itu keras, sehingga ketika kita kencing ataupun buang air ataupun kencing itu cipratannya kembali ke kita, sehingga pakaian ataupun pakaian ataupun tubuh kita terkena najis, makruh. Maka disunahkan ketika buang air itu untuk melembutkan tanah supaya supaya cipratannya itu tidak kembali. Oleh karena itu di dalam Hasyiah Tirmizi disebutkan bahwasanya al-marohid al-mustarokah atau WC-WC umum ataupun hatta bukan WC umum itu tetap masuk di dalam makruh. Kenapa? Karena masih ada yang nyiprat ke badan kita, ya kan? Ya kan, masih ada yang nyiprat. Bil khusus kalau misalnya seseorang buang air, kemudian buang air besar, ketika jatuh ke air, airnya nyiprat ke atas, ya kan? Nah itu kan jadi najis badan kita. Maka kita sebagai umat Islam harusnya mengkonsep bagaimana WC ini tidak menyebabkan cipratan yang bisa kembali ke tubuh kita ataupun ke pakaian kita. Itu. Kemudian tentu di makruh kencing dalam keadaan berdiri. Kemudian juga disunahkan untuk masuk kamar mandi itu menggunakan alas kaki, bukan telanjang kaki. Juga disunahkan ketika masuk kamar mandi itu menutup kepala, menggunakan penutup kepala, walaupun dengan tangannya seperti ini, ya kan? Kemudian juga tentu doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu disunahkan. Kira-kira itu yang dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wal afu minkum.